Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester 2 atau penilaian tengah semester 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Hasil dari pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf maupun tidak dieja, disebut A singkatan, B akronim, C sinonim, D antonim. Ya anak-anak semuanya, hasil dari pemendekan ini ya, yang berupa huruf atau gabungan huruf itu baik dieja maupun tidak, itu disebut dengan akronim anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal yang kedua. Akronim dari Hari Pendidikan Nasional adalah A. Dignas, B. Hardiknas, C. Harpenas, D. HPN ya. Ya anak-anak semuanya, akronim dari Hari Pendidikan Nasional itu adalah Hardiknas, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita hapus, kita ke soal nomor 4. Kalimat berikut yang menggunakan penulisan singkatan dan akronim yang tepat adalah A. Ia ingin kuliah di ITB selepas SMA tahun ini. B. Buku ini ditulis oleh Muhammad Hanafi. Kemudian C. Tanah TNI dahulu bernama ABRI. D. Pas Pampres itu selalu sigap dalam mengawal presiden. Ya anak-anak semuanya, di sini penulisan singkatan dan akronim yang tepat itu adalah yang ini anak ya, Pas Pampres. Yang pertama, jika itu terdiri dari beberapa kata maka disingkat awalannya, kemudian huruf yang pertama huruf besar, sehingga jawabannya adalah D. Sementara ini salah anak ya, karena tidak dikasih titik di antara beberapa huruf yang dipisah ini. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 4. Ya, kita ke soal nomor 4. Perhatikan kalimat iklan berikut. Mengandung ekstrak lidah buaya, UV lightening, SPF 30, moisturizer, vitamin E, kemudian vitamin B3. Kalimat iklan tersebut termasuk kalimat A. Fakta, B. Opini, C. Ajakan, D. Berita. Ya anak-anak semuanya, ini biasanya ditempel di kemasan lah. Ini menunjukkan bahwa di situ ada berita terkait ini anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah di anak ya, berita di kemasan tersebut. Kemudian anak semuanya, kita berikutnya kita ke soal nomor 5. Mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada banyak orang agar tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan merupakan fungsi dari A. Pengumuman, B. Undangan, C. Teks eksposisi, D. Iklan. Ya anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah mendorong
dan membujuk. Lah, ini merupakan ciri-ciri dari iklan anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6 anak-anak ya. Oke, kata-kata yang penting dan sering muncul dalam teks bacaan disebut dengan istilah kata A kunci, B khusus, C ungkapan, D majemuk. Ya anak-anak semuanya, kata-kata yang penting dan sering muncul dalam teks bacaan itu disebut dengan kata kunci, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita hapus, kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 6. Oke, cermati paragraf berikut. 1. Suhu sangat erat hubungannya dengan panas. 2. Di dalam lingkungan, kadang-kadang pengertian suhu dan panas tidak dapat dibedakan. Kalimat ketiga, jika seseorang menanyakan berapa derajat panas saat ini, orang yang ditanya terkadang menjawab dengan 37 derajat. Jawaban ini tidak benar karena suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda. Panas merupakan salah satu energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas suatu benda. Kata-kata kunci yang tepat dalam teks tersebut adalah A. Energi dan benda, B. Seseorang dan masyarakat, C. Suhu dan panas, D. Derajat dan orang. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat di sini kata kuncinya adalah suhu, sangat erat hubungannya dengan panas. Lah, ini sangat jelas anak-anak ya. Kemudian di sini dijelaskan lagi kadang-kadang pengertian suhu dan panas tidak dapat dibedakan. Lah, ini anak. Kemudian di sini dikupas lagi. Di sini jawaban ini tidak benar karena suhu dan panas. Nah, di sini dikupas lagi, panas merupakan salah satu energi sedangkan suhu merupakan. Nah, jelas sekali bahwa di sini kata kuncinya adalah suhu dan panas, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya. Makna dari kata kunci dapat dicari di dalam A. Surat kabar, B. Majalah, C. Media elektronik, D. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya anak-anak semuanya, makna dari kata kunci itu dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 9. Ya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Kalimat tersebut merupakan jenis kalimat A. Fakta, B. Opini, C. Imperatif, D. Perintah. Ya anak-anak semuanya, peringatan Sumpah Pemuda memang jelas sekali nyata kalau tanggal 28 Oktober, sehingga itu disebut dengan fakta, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya, karena memang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 10. Ya, soal nomor 10. Di zaman sekarang, perkembangan dunia semakin maju pesat, dari perkembangan teknologi komunikasi hingga transportasi, semua semakin canggih. Tidak hanya di negara maju yang mengalami proses tersebut, tetapi juga negara yang mulai berkembang. Globalisasi merupakan suatu proses yang menyebarkan perkembangan iptek. Dari proses globalisasi tersebut menyebabkan arus pedoman hidup menjadi berubah. Masyarakat lebih budaya luar daripada memikirkan untuk melestarikan budaya sendiri. Pada teks eksplanasi tersebut terdapat kata yang menjadi penunjuk waktu. Kata tersebut adalah A. Zaman sekarang, B. Dunia,
C. Masyarakat, D. Teknologi. Ya anak-anak semuanya, kata yang menjadi penunjuk waktu di paragraf tersebut itu adalah zaman sekarang ya. Pada di zaman sekarang ini menunjukkan waktu sekarang atau zaman sekarang, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 11 ya. Kalimat berikut yang merupakan opini adalah: A. Jarak rumahku ke taman tidak terlalu jauh. B. Kemungkinan hari ini akan sangat terik. C. Hari ini hujan turun sangat lebat. D. Harga kebutuhan pokok semakin melonjak. Ya anak-anak semuanya, di situ yang merupakan kalimat opini. Kalimat opini itu merupakan pendapat ya. Kita lihat di sini kalimat pendapat, kalau jarak rumahku ke taman tidak terlalu jauh. Lah, ini merupakan pendapat anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian kemungkinan hari ini akan sangat terik. Lah, itu juga pendapat. Kemudian hari ini hujan turun sangat lebat, ini fakta anak ya, jadi bukan. Kemudian harga kebutuhan pokok semakin melonjak, ini fakta karena kebutuhan pokok nyata-nyata semakin melonjak kan, seperti itu. Kemudian kita tinggal pilih antara A dan B ini. Nah, di sini yang lebih cenderung ke opini atau pendapat kayaknya yang B anak-anak. Karena apa? Kalau yang A, jarak rumahku ke taman tidak terlalu jauh, memang ini lebih ke fakta karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi yang lebih ke opini atau pendapat adalah yang B. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal yang nomor 12. Ya, tujuan teks eksplanasi adalah: A. Menyatakan hasil laporan pengamatan. B. Menyajikan hiburan kepada masyarakat. C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembaca. Kemudian D. Menggambarkan keadaan suatu objek yang diamati. Ya anak-anak semuanya, kita lihat bahwa tujuan dari teks eksplanasi itu menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembaca. Itu anak-anak ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 13. Ya. Berikut ini merupakan fenomena yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi adalah: A. Alam, B. Sosial, C. Hiburan, D. Pendidikan. Ya, yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi itu adalah dalam hal pendidikan anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15. Oke. Mohon hadir tepat waktu. Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah: A. Ajakan, B. Larangan, C. Permintaan, D. Pemberitahuan. Ya anak-anak semuanya, di situ ada kalimat mohon hadir tepat waktu. Lah, ini menunjukkan kalimat perintah permintaan karena diminta untuk hadir tepat waktu, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 15 ya. Penulisan ejaan menggunakan angka yang tepat adalah: A. Di rumahku ada 3 ekor kucing. B. Usia kakek sekarang sudah menginjak 90 tahun. C. Bangsa Indonesia memperingati HUT ke-70 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian D. Adik lahir pada tahun 2018. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini yang A ini salah karena apa? Nah, di sini semestinya tidak butuh tanda koma ya. Kemudian yang B, usia kakek sekarang sudah menginjak 90 tahun, ini harusnya huruf kecil. Jadi ini salah. Ini salah ya. Kemudian yang C, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan HUT ke-78 kemerdekaan Republik
Indonesia. Ini K-nya salah, nah ya, mestinya huruf kecil saja. Kemudian yang D, adik lahir pada tahun 2018. Ya, di sini huruf yang pertama besar, jadi ini benar anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17. Tabunglah uangmu ya. Bentar. Tabunglah uangmu untuk simpanan hari tua. Kalimat perintah yang sepadan dengan kalimat di atas ialah A. Belajar hingga akhir hayatmu. B. Pelajari halaman 10 besok ulangan. C. Harap segera berkumpul di lapangan. D. Hendaknya seorang anak berbakti kepada orang tua. Lah, anak-anak semuanya, kalimat perintah yang sepadan adalah yang A, anak ya, karena ini menunjukkan untuk masa depan di hari tua. Lah, ini juga hingga akhir hayat. Nah, ini anak ya, sepadan seperti itu. Kemudian anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 17. Berikut contoh kalimat perintah harapan ya, adalah A. Saya ingin Anda belajar dengan semangat. B. Hadirin saya minta berdiri. C. Harap segera memasuki ruang kelas. D. Hapuslah tulisan di papan itu. Ya anak-anak semuanya, di sini yang merupakan kalimat perintah harapan lah ini anak-anak ya, karena ini ingin berharap belajarnya itu dengan semangat, sehingga jawaban yang benar adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke nomor 18 ya. Acara akan dimulai pada pukul 10. Kutipan pengumuman di atas menjelaskan tentang A. Bentuk acara, B. Suasana acara, C. Tempat acara, D. Waktu acara. Anak-anak semuanya, ini jelas sekali ya, dimulai pukul 10. Berarti ini merupakan waktu anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 19. Pengumuman adalah pesan atau informasi yang disampaikan kepada umum. Tujuan pengumuman adalah untuk menyampaikan sesuatu. A. Agar masyarakat tertarik. B. Dengan rahasia. B. Agar diketahui masyarakat. D. Agar masyarakat peduli ya. Tujuan pengumuman itu anak-anak semuanya agar diketahui oleh masyarakat, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal yang terakhir. Oke. Dalam rangka membantu meringankan beban korban bencana longsor di Jatinegara, Jawa Tengah, nah, pernyataan yang tepat untuk melengkapi pengumuman di atas adalah, marilah kita ke tempat bencana sambil membawa alat-alat yang mereka butuhkan. B. Sekolah mengajak seluruh siswa untuk memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. C. Kami mengimbau seluruh siswa untuk menghibur mereka yang terkena musibah. D. Kami mengharap untuk menyumbangkan pikiran dan keterampilan yang dimiliki. Ya anak-anak semuanya, yang relevan dengan pembukaan ini yaitu yang B anak-anak. Karena apa? Kita harus mengajak seluruh siswa untuk memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Seperti itu anak-anak ya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.